Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang gerund. Oke, ada yang sudah pernah dengar gerund? What is gerund? Apa itu gerund? In a simple way, gerund is verb ing. Jadi gerund itu adalah verb ing. It looks like a verb, but actually it is a noun. Oke, saya ulang lagi. Gerund itu verb ing. Karena dia verb ing, ya, jadi terlihat seperti kata kerja. Tapi sebenarnya gerund itu kata benda. Oke, let's look this example. I love jogging. Artinya apa? Saya suka jogging atau saya mencintai jogging. Saya suka jogging. Coba lihat di kurung itu. I just talk about something that I love to do. Jadi di sini saya bukan sedang jogging. Saya hanya ngomong kalau saya itu suka jogging, gitu ya. Itu jogging di sini adalah gerund. Kemudian bandingkan dengan contoh yang kedua ini. I am jogging now. Saya sedang jogging sekarang. Nah, kalimat yang kedua ini adalah jogging sebagai kata kerja. Kalau yang atas adalah I love jogging. Saya suka jogging. Nah, jogging di sini adalah sebagai gerund. Oke, next. When and how do we use gerund? Kapan sih, gimana caranya kita pakai gerund? Kapan dan bagaimana kita pakai gerund? Oke, ada gerund ada di beberapa posisi ya. Kita akan belajar satu-satu. Oke, yang pertama adalah gerund as subject. Berarti gerund yang tempatnya sebagai subjek, ya, posisinya sebagai subjek. Oke, yang kedua adalah gerund as complement of verb atau be. Apa ini? Susah. Kalimat simpelnya sebenarnya seperti ini. Gerund sebagai pelengkap yang menggantikan posisinya ana. Jadi dia masuknya ke kalimat nominal ya. Kalau nominal kan subjek plus to be, is MR atau apa, kemudian plus ana lah. Ini tempatnya gerund tuh yang di ana itu tadi, menggantikan yang ana. Oke, yang ketiga adalah gerund as object of certain verb. Jadi nanti ada verb-verb tertentu yang diikuti oleh gerund. Selanjutnya gerund as object of preposition. Jadi kalau nanti ada preposition, setelahnya itu gerund. Kemudian gerund after go. Jadi kalau setelah go sama pakai gerund. After possessive adjective. Possessive adjective itu apa? Kepemilikan. Kepemilikan yang ditambah noun. Ya kan kalau belajar my book, your book. Kepemilikan yang ditambah noun. Nah, maksudnya apa? Gerundnya menggantikan di situ nounnya itu tadi ya. Gerund after kepemilikan. Selanjutnya adalah gerund before noun. Jadi gerund yang diletakkan sebelum kata benda. Dan yang terakhir adalah after special expression. Nanti kalau ada ungkapan-ungkapan spesial, gerundnya diletakkan setelah itu kalau mau ngomong itu. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama adalah gerund as subject. Berarti dia menempati posisinya atau kedudukannya, tempatnya subjek ya. Contoh, jogging makes me healthy. Jogging membuat saya sehat. Jogging makes me healthy gitu. Kemudian reading novel is my hobby. Ini juga subjek semuanya. Subjek ya. Kemudian fishing was not my father's hobby. Fishing juga gerund. Menggantikan posisinya subjek ya. Gerund as subject ya. Kemudian selanjutnya adalah is learning second language difficult? Apakah belajar bahasa kedua itu susah? Learningnya adalah gerund as subject. Yang kedua adalah gerund as complement of verb. Nah, ini berarti masuknya ke kalimat nominal ya. Coba kita lihat contohnya. My hobby is reading. Nah, ini kalimat nominal maksudnya. Hobi saya adalah membaca. My hobby is reading. Gitu. Kemudian yang kedua adalah his uncle's job was driving a car. Pekerjaan pamannya adalah supir bus. Gitu. Ini masuk ke kalimat nominal, gerund di kalimat nominal. Kemudian untuk selanjutnya posisi gerund adalah
gerund as object of certain verb. Jadi ada verb-verb tertentu yang kalau mau verb setelahnya sampean harus pakai verb ing. Nah, ini ada love, ada like, ada enjoy, ada prefer, ada dislike, ada hate. Artinya love mencintai, like suka, enjoy menikmati, prefer lebih suka, dislike tidak suka, hate juga benci ya, membenci. Kita lari ke contoh. She loves riding bike. Dia mencintai mengendarai bike. Apa itu bike? Mengendarai bike, mengendarai sepeda gitu. Terus love riding. Tapi saya biasanya ngomong misalnya I love you. Di situ nggak ada ing-nya. I love you. Setelah love adalah you. You di situ langsung objek ya, bukan verb. Tapi kalau setelah love mau verb, sampean pakai verb ing. Nggak pakai verb juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai verb, sampean pakai verb ing. Gitu caranya. I dislike speaking behind one's back. Saya tidak suka ngomongin orang di belakang. Selanjutnya, did you like playing music? Apakah kamu suka bermain musik? Jadi gerund ini bisa dibawa kemana-mana. Maksudnya kalau mau sama tenses apapun bisa, mau ke pasif juga bisa, mau ke conditional sentence juga bisa, terserah. Pokoknya posisinya kayak tadi, ada di subject, ada yang di complement gitu ya. Ini ada yang after certain verb gitu. We hate dancing very much. Kita sangat nggak suka berdansa. Ini sebagian kecil, hanya sebagian verb yang ditambah gerund yang saya terangkan di sini. Ada verb lain yang banyak. Ini kalau sampean mau menambah kosakata yang lebih banyak lagi, ini semua kata-katanya kalau kata-kata kalau sampean mau pakai verb setelahnya sampean pakai ini. Misalnya apa ya? Finish, di situ ada finish ya. He finished cleaning the kitchen. Dia selesai membersihkan. Lah, membersihkannya ini pakai ing. Gerund ya. He finished cleaning the kitchen gitu. Ini some verbs yang setelah verb ini sampean mau pakai verb lagi, sampean pakai verb ing ya. Jadi setelah admit, setelah advise, setelah anticipate, setelah acknowledge, setelah appreciate, sampean kalau mau pakai verb, sampean pakai verb ing. Oke, next ya. Yang selanjutnya adalah gerund as object of preposition. Sampean sudah pernah belajar tentang preposition ya? Ini sama. Ada at, ada for, ada about, ada in, ada of, ada after, ada before gitu. Contohnya after misalnya. After kan setelah, berarti setelah makan saya mencuci tangan. After eating I wash my hands. Boleh. Setelah makan, after eating gitu ya. Misalnya sebelum tidur saya berdoa. Before sleeping I pray. Boleh. Karena setelah preposition boleh pakai ing. Tapi ada juga yang dia harus ada gabungannya. Contoh-contoh. Nah, kalau teman pernah dengar interested artinya apa? Tertarik ya. Afraid artinya apa? Takut. Capable artinya mampu ya. Jadi interested itu pasangannya harus in, tidak ada interested of, tidak ada interested for, juga nggak ada interested about, juga nggak ada. Interested pasangannya in. Oke. Afraid pasangannya of. Capable pasangannya of. Jadi nanti kalau ngafalin yang seperti ini, sampean harus ngafalinnya sekalian, bukan interested aja, langsung interested in, afraid of, capable of gitu. Biar ingat pasangannya. Oke, contohnya di kalimat I am interested in discussing the ongoing topic ya. Prepositionnya kan in. Nah, in di sini punyanya interested ya kebetulan. Jadi I am interested in discussing the ongoing topic. In bukan hanya punyanya interested, ada yang lain juga. Misalnya apa ya? Oh, nanti habis ini saya banyak nanti yang pakai in juga ada. Artinya apa? Saya tertarik mendiskusikan topik yang sedang berlangsung. Afraid of artinya takut. She was afraid of jumping high. Dia takut akan ketinggian. Capable of.
They will be capable of swimming without stopping. Mereka akan mampu berenang tanpa berhenti. Loh, without ini juga preposition ya, langsung without stopping, langsung gitu. Ini hanya beberapa. Ada yang preposition yang langsung preposition langsung ini, ada preposition yang terikat. Ya, coba contoh. Ini bermacam-macam, ada banyak preposition yang terikat ya. Misalnya excited itu harus pakai about. Worried itu harus pakai about gitu ya. Memang pasangannya. Misalnya complain about, complain of gitu ya. Setelahnya pakai verb ing. Think about gitu. Kalau ada di sini ada be excited yang paling atas ya. Kemudian be worried. Kenapa be itu masuknya ke kalimat nominal berarti. Kalau ada depannya be itu berarti masuknya ke kalimat nominal. Kalau nggak ada berarti masuk ke kalimat verbal ya. Oke. Setelah itu doing kan di situ ada doing it. Doing di situ itu gerundnya. Saman boleh ganti dengan verb yang lain. Gitu ya. Oke, next ya. Yang selanjutnya adalah gerund gerund after go. Jadi kalau setelah go sama pakai gerund juga. Go plus gerund. For fun activities. Ini untuk aktivitas yang menyenangkan. For fun activity untuk sebuah aktivitas. Sama pakai go, kemudian setelahnya pakai gerund. Contoh. Go fishing. Let's go fishing. Nah. Go bowling, go shopping, go swimming, go camping, go hiking. Kalau sama pernah dengar, go sightseeing. Seperti itu ya. Go apa lagi? Go jogging ya. Tapi nggak ada go, ini nggak ada go walking, nggak ada. Karena walking itu dianggap bukan fun activities karena normalnya ya walking. Tapi kalau jogging dianggap fun activities ya. Fun activities sama pakai go plus gerund. Okay, next. Next, it is about gerund after possessive adjective. Ayo, kita ingat-ingat. Possessive adjective, kepemilikan yang ditambah kata benda ya. Kita ingat-ingat bareng ada my book, your book ya. Kepemilikan yang ditambah kata benda. Her book, his book. Betul? Nah, book itu posisinya boleh diganti gerund karena gerund kan juga kata benda. His writing is bad. Tulisannya jelek. His writing. Tulisannya jelek. His writing-nya itu gerund. His-nya itu possessive adjective-nya ya. My mother loves my cooking. My cooking. Nah, setelah possessive adjective my, kemudian cooking. Cooking di situ noun-nya, gerund-nya ya. Kemudian her smiling makes her beautiful. Senyumnya, her smiling. Her-nya ini possessive adjective, smiling-nya ini adalah gerund. Tapi misalnya sama pernah dengar orang ngomong your smile, her smile, kok bukan smiling? Boleh dua-duanya. Kenapa? Karena smile itu bisa dua posisi. Dia bisa menjadi verb, bisa menjadi noun. Jadi punya dua. Tapi kalau write, menulis, dia nggak ada. Menulis, write, tapi kalau mau menulis yang kata bendanya, nggak bisa, harus pakai writing. Dia nggak punya kata benda sendiri ya. Nggak ada posisi kata benda untuk write, itu nggak ada. Jadi sama harus pakai gerund. Jadi writing gitu. Oke. Selanjutnya boleh kita lanjut gerund before noun. Ada gerund yang diletakkan sebelum kata benda. Ada walking stick. Stick di sini adalah kata bendanya. Sebelum stick ada gerundnya, berarti walking ini adalah gerundnya. Walking stick artinya stick yang fungsinya untuk walking, stick yang fungsinya untuk berjalan. Stick yang fungsinya untuk berjalan apa? Orang kalau bantu pakai stick itu loh, kalau jalan itu loh. Nah, itu namanya walking stick. Kemudian ada dining room. Kata bendanya adalah room. Gerundnya adalah dining. Jadi room yang fungsinya untuk dining, room yang fungsinya untuk makan. Swimming pool
Poolnya adalah noun, swimming adalah gerund. Jadi pool atau kolam yang fungsinya untuk berenang, untuk swimming. Kemudian cooking utensils, utensils-nya adalah noun, kemudian cooking-nya adalah gerund. Jadi alat untuk memasak, berarti alat-alat masak. Kemudian smoking area, areanya adalah noun, smokingnya adalah gerund. Berarti area yang fungsinya untuk smoking. Jadi smoking area itu gerund before noun ya. Oke, yang selanjutnya adalah gerund after special expression. Ada ungkapan-ungkapan khusus yang saman ketika ngomong ini, misalnya setelahnya mau ngomong verb, saman pakai verb ing ya. Have fun dan have a good time, dia punya arti yang sama. Ini saman suka melakukan hal yang saman enjoy, saman pakai have fun, have a good time. Nah, have untuk waktu sekarang, misalnya kalau lampau saman boleh pakai had fun, had a good time juga nggak apa-apa. Selanjutnya special expression itu ada have trouble atau have difficulty, yang merasa kesulitan, ini artinya. Kemudian it's no use, tidak ada gunanya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah can't stand, nggak tahan ya. Dan semua ini kalau mau verb setelahnya saman pakai verb ing ya, pakai gerund. Contoh kalimat, we had fun playing volleyball yesterday. We had fun karena yesterday ya, lampau. We have a good time playing volleyball. Jadi maksudnya saya enjoy, saya suka bermain volleyball yesterday. Nah, ini special expression yang kalau saman ngomong ini mau pakai verb setelahnya saman pakai verb ing ya. Oke, selanjutnya I have trouble finding his house sama I have difficulty finding his house sama. Setelah ini, setelah trouble atau setelah difficulty saman pakai verb ing. Kemudian lanjutannya it's no use. It's no use leaving message, she never calls back. Jadi tidak ada gunanya meninggalkan pesan karena dia nggak pernah telepon balik ya. It's no use, nggak ada gunanya. Can't stand, tidak tahan. I can't stand working with people who always show off. Saya nggak tahan bekerja dengan orang yang sukanya pamer ya. Kalau setelah I can't stand working, nah, pakai ing. It's no use leaving ya. I have trouble finding. Nah, terserah. Seperti itu ya lanjutannya. Ini kayaknya gerundnya tadi banyak banget ya. Posisi-posisinya, tapi nggak apa-apa. Belajar sedikit-sedikit, ini pengetahuan baru tapi nggak apa-apa ya. Semoga bisa. Dan ini saya akan balik lagi ke sini. Coba kita review ya. Gerund ada punya banyak posisi. Gerund yang sebagai subjek. Yang sebagai subjek apa tadi? Berarti misalnya apa tadi? Reading a book is my hobby. Writing poem is my hobby. Menulis puisi adalah hobi saya. Lah itu pakai di subjek ya. Kemudian yang kedua adalah as complement. As complement yang kedua ini berarti letaknya di nominal ya. Kayak misalnya my hobby is writing, your hobby is cooking. Hobimu adalah memasak, seperti itu ya. As object of certain verb, yang ketiga adalah dia objek gerund diletakkan setelah kata kerja tertentu. Tadi ada love, ada like, ada hate, ada dislike gitu ya. Misalnya saya suka berenang, I love swimming misalnya. Saya tidak suka bermain sepak bola, I dislike playing football misalnya. Kemudian lanjutannya adalah as object of preposition. Jadi letakkan gerund setelah preposition. Misalnya ada after, misalnya setelah makan, after eating. Setelah minum, after drinking. Setelah bermain sepak bola, after playing. Setelah belajar bahasa Inggris, after learning English gitu misalnya. Itu setelah preposition sama pakai verb ing langsung. Tapi ada juga beberapa preposition yang terikat dengan kata yang lain. Contoh interested in, good pasangannya at, good at. Misalnya saya bagus dalam menghitung uang misalnya. I am good at counting money. Boleh. Good pasangannya harus at ya. Bukan good to atau good about, bukan. Good pasangannya at
gitu ya. Kayak afraid. Afraid tadi artinya takut. Afraid pasangannya harus apa? Afraid of gitu. Oke, selanjutnya adalah gerund after go ya. Gerund after go yang tadi setelah go harus gerund ya. Ini untuk fun activities. Go swimming, go sightseeing, go skydiving, go diving. Nah, itu pakai gerund. Kemudian setelahnya adalah after possessive adjective. Possessive adjective apa? Kepemilikan yang ditambah noun. Jadi harusnya kan biasanya your book, sama belajarnya kan gitu ya. Bukumu, my book, bukuku gitu ya. Posisi book ini boleh diganti gerund. Misalnya my writing, tulisanku. Your writing, tulisanmu. Bicaraku, my speaking gitu ya. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah before noun, gerund yang diletakkan sebelum kata benda. Yang tadi ada walking stick, nah, berarti stick yang fungsinya untuk berjalan. Cooking utensils berarti yang fungsinya alat-alat untuk masak. Seperti itu ya. Oke, kalau kayak gini, washing machines. Washingnya adalah gerund, mesinnya adalah kata benda. Washing machine, mesin yang fungsinya untuk mencuci. Washing machine, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah gerund after special expression. Ada beberapa ungkapan khusus yang kalau sama ngomong itu ditambahkan gerund. Ada tadi apa? Have apa tadi? Have a good day ya tadi ada. Kemudian it's no use, nggak ada gunanya. It's no use talking with you, tidak ada gunanya ngomong sama kamu. It's no use talking with you. It's no use discussing with you, gitu. Nggak ada gunanya diskusi sama kamu, gitu misalnya. Oke, itu adalah sedikit rangkuman tentang gerund ya. I do hope you understand well about this ya. Nggak apa-apa diulang-ulang aja, belajar lagi dan lagi. Semoga bermanfaat video kali ini dan semoga bisa difahami. Oke. So, thank you so much for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.